dakwahnya orang NU itu mubasir. Dan dakwah yang menyenangkan di Indonesia itu ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang jamiahnya namanya Nahdlatul Ulama. Sementara sebaliknya mundir itu nakut-nakuti, banyak ngasih peringatan. Itu di Indonesia identik dengan Wahabi. Menyenangkan itu NU, yang sukanya nakut-nakuti Wahabi. Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdliyin, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Gus Miftah dalam salah satu orasinya menjelaskan bahwa kalau Aswaja, ahli sunnah wal jamaah yang ada di NU, yang organisasinya, ormasnya bernama Nahdlatul Ulama, ini dakwahnya adalah menyenangkan atau mubasyir. Sementara di kelompok mereka, yakni Wahabi yang katanya identik dengan PKS, kalau Wahabi di Indonesia itu identik dengan PKS, ini dakwahnya adalah mundir, menakut-nakuti. Kalau itu istilah dia sendiri, oke, tidak masalah. Tetapi kalau diarahkan kepada dakwah ahli sunnah wal jamaah yang terus bersanad sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dua sifat ini harus ada pada orang Islam, yakni basyiron atau mundir atau mubasyir, wa nadhiro atau mundir. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang disifati dengan mubasyiron atau basyiron dan mundiron atau nadhiron, yang memberikan kabar baik, kabar yang menyenangkan dengan dimasukkan surga. Misalnya orang yang mengerjakan sholat, orang yang mengerjakan amal baik, ini akan mendapatkan balasan surga. Itu namanya mubasyir atau basyiron. Sementara kalau orang itu mendustakan agama, orang ini kalau mencuri, orang ini kalau berbuat maksiat, maka akan masuk neraka. Ini namanya mundir atau nadhiron. Bukan kemudian diarahkan bahwa dakwah yang menyenangkan, bikin ketawa, bikin happy, itu namanya mubasyir. Kemudian jika kamu kafir, ini bid'ah, itu mundir. Bukan itu maksudnya, Pak. Itu kalau istilah di dalam agama, di dalam Islam. Entahlah kalau jenengan itu memang membuat istilah sendiri ya, Gus. Di dalam Al-Quran memang dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini, yang pertama syahidan, sebagai saksi, yang kedua sebagai mubasyiron, yang ketiga sebagai mundiron atau nadhiron ini. Apa mubasyir itu? Ia memberikan kabar baik, kabar bahagia, kabar yang menyenangkan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal soleh, akan dimasukkan ke dalam sorga. Ini namanya yang disebut mubasyir atau basyiron ya, Gus. Nah, kalau yang disebut mundir atau nadhiron, maka apa ya? Orang-orang yang mengerjakan maksiat, orang-orang yang tidak beriman, kamu akan dimasukkan ke neraka. Kalau seperti itu, ini namanya mundir atau nadhiron. Bahkan kalau nadhiron ini sesuai atau mundir ini sesuai dengan apa yang Anda jelaskan, maka Al-Quran berarti salah. Sifat di Rasulullah berarti hanya mubasyir, tidak nadhiron. Padahal Rasulullah itu adalah mubasyiron wa mundiron atau basyiron wa nadhiron. Oke, di dalam Al-Quran kita buka Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran atau yang kita kenal dengan Tafsir Al-Qurtubi. Ketika menafsiri ayat inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Saya
kami mengutusmu, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai syahidan, sebagai saksi. Saksi di sini maksudnya adalah syahidan ala ummatihi bitablighi ilaihim. Sebagai saksi terhadap umat Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad ini telah menyampaikan ilaihim terhadap mereka. Wa ala sairil umam, dan sebagai saksi terhadap semua umat bitablighi anbiyaihim, bahwa para nabi mereka telah menyampaikan risalah ini. Nah, sifat yang kedua, wa mubasyiron, sebagai mubasyir. Apa maknanya mubasyir itu? Maknanya mubasyir adalah lil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin, bi rahmatillahi wa bil jannah, bahwa orang yang beriman ini akan mendapatkan rahmatnya Allah atau surga. Wa nadhiron, makna nadhiron di sini adalah lil usad, bagi orang-orang yang bermaksiat, dan wal mukadzibina minan nar, orang-orang yang mendustakan nabi diberi peringatan, diberi ancaman minan nari wa adzabil khulti, yaitu akan diancam dengan neraka dan siksa yang kekal. Itu maksudnya basyiron wa nadhiron, Gus. Sekarang kita pindah ke tafsir At-Tabari. Di dalam tafsir At-Tabari di ayat Al-Qur'an, ya, di ayat Al-Qur'an ada kata-kata liyatafaqahu fiddin wa liyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi hendaknya ada sebagian golongan yang liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam ilmu agama. Tujuannya apa? Liyundziru qaumahum, agar mereka memberikan indar, memberikan peringatan terhadap kaumnya idza raja'u ilaihim, apabila sudah kembali terhadap mereka. Jadi memang, Gus, basyiron wa nadhira, mubasyir dan mundir ini adalah sifat yang ada pada Rasulullah SAW dan terhadap semua para orang Islam, ya ini basyiron wa nadhiron, Gus. Mubasyiron dan mundiron atau basyiron wa nadhiron ini memang tugasnya orang Islam. Bukan berarti kalau Wahabi itu disebut mundir, bukan. Tapi Wahabi itu identiknya dengan apa? Tabdi, takfir, selalu membid'ahkan amaliyahnya orang lain, selalu menganggap yang tidak sama akidahnya dianggap syirik, kafir, dan lain-lain sebagainya. Itu bukan mundir, itu bukan nadhir, Gus. Tetapi tabdi memang. Yang dimaksud mundir atau basyiron di dalam agama Islam ini adalah memberikan peringatan bahwa orang yang tidak beramal soleh, orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, orang yang mengerjakan maksiat diancam dengan siksa yang pedih. Walahum adzabun alim, walahum adzabun azim, atau walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Itu memang, itu namanya muntir. Al-Quran itu bahasa Al-Quran. Kalau dijanjikan dengan surga, itu namanya nadhi apa? Mubasyiron atau basyiron. Uiddat lil muttaqin. Ya, itu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyir. Ini namanya basyiron atau mubasyir. Terus kalau uiddat lil kafirin, ya, itu namanya mundiron atau nadhiron. Begitu ya, Gus Miftah. Jadi bukan kemudian dakwah yang ini bid'ah, ini kafir, itu bukan mundir namanya. Itu tabdi, membid'ahkan orang atau mengkafirkan orang, ya, Gus. Begitu sekedar tanggapan saya untuk Gus Miftah. Mohon maaf sebelumnya. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.